Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alfa. Di video kali ini Alfa akan menceritakan kisah Asiyah binti Muzahim. Asiyah merupakan perempuan Bani Israel, keturunan para nabi. Ia sangat menyayangi orang-orang miskin dan sering bersedekah kepada mereka. Terdapat beberapa perempuan yang disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, raja di masa Nabi Musa alaihissalam. Allah SWT menyebutkan kisahnya dalam kisah surat At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Asiyah perumpamaan bagi orang-orang beriman, bahwasanya hubungan antar mukmin dan kafir tidaklah membahayakan keimanan seseorang selama ia bisa menjaganya. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran tentu saja dilatar belakangi oleh peristiwa yang luar biasa. Lalu siapakah Asiyah? Bagaimana kisahnya menghadapi Fir'aun yang sangat kejam? Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Asiyah binti Muzahim adalah perempuan Bani Israel, keturunan para nabi. Ia sangat menyayangi orang-orang miskin. Ia juga sering bersedekah kepada mereka. Dalam tafsir Murrah Labid disebutkan bahwa Asiyah binti Muzahim mulai beriman setelah mengetahui kisah Nabi Musa alaihissalam yang mampu mengalahkan para tukang sihir. Rupanya Allah SWT telah menumbuhkan benih-benih iman dalam hatinya melalui keinginannya mengambil dan mengasuh Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan di sungai. Ketika itu Asiyah memohon kepada Fir'aun untuk tidak membunuh bayi mungil tersebut. Bahkan ia juga meminta untuk menjadikannya anak angkat. Asiyah berkata, "Ia bisa menyenangkan hatiku dan hatimu, maka janganlah kau membunuhnya, karena Bani ini berasal dari negeri lain, bukan Bani Israel. Semoga ia bisa bermanfaat bagi kita." Maka Fir'aun pun mengabulkannya. Nabi Musa alaihissalam mengalahkan para tukang sihir. Yakinlah ia bahwa ada zat yang menciptakan dan mengatur umat manusia, bukan suaminya yang mengaku mampu menghidupkan dan mematikan manusia. Asiyah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara diam-diam. Namun lama-kelamaan suaminya mengetahui keimanannya. Tetapi bukannya koza, keimanan Asiyah justru semakin kuat. Ia lebih memilih disiksa oleh suaminya daripada harus mengakui bahwa suaminya adalah Tuhan. Fir'aun pun marah besar. Ia memerintahkan para al-Quds untuk menyiksa istrinya. Tubuh Asiyah dibaringkan di atas gurun di bawah terik matahari. Kedua tangannya diikat kuat ke tiang-tiang yang dipatok ke tanah agar ia tak mampu bergerak. Fir'aun berpikir istrinya tak akan sanggup menghadapi siksaan darinya, sehingga mau mengubah keimanannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak membiarkan hambanya dalam kesulitan. Setiap kali Al-Quds meninggalkan Asiyah, para malaikat segera menutup sinar matahari itu sehingga tempatnya menjadi teduh. Suatu hari Fir'aun keluar dan bertanya pada rakyatnya, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim?" Orang-orang pun memuji kebaikannya. Fir'aun kemudian berkata, "Sesungguhnya ia menyembah Tuhan selainku." Mereka menjawab, "Kalau begitu bunuhlah dia." Maka Fir'aun pun mendirikan pasak-pasak dari besi dan mengikat kedua tangan dan kaki istrinya.
Setelah itu Asia disiksa di bawah terik matahari di gurun pasir. Di tengah siksaan yang dilimpahkan kepadanya, Asia berdoa, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Diperlihatkanlah rumah dari mutiara putih untuk jadi surga kelak. Melihat hal tersebut, Asia pun tertawa. Fir'aun pun heran terhadap tingkah istrinya dan berkata, "Apa kalian tidak heran dengan kegilaannya? Kami menyiksanya, tapi ia malah ketawa." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Asia saat tubuhnya dibaringkan di atas padang pasir, sehingga ia tidak merasakan rasa sakit dari siksaan raja yang zalim. Demikianlah kisah dari Asia binti Muzahim, istri dari seorang raja yang kejam. Jadi dari kisah tersebut kita dapat belajar tentang keteguhan Asia dalam mempertahankan keimanannya di tengah-tengah siksaan dan kezaliman suaminya sendiri, yaitu Raja Fir'aun. Hal itu menjadikan Asia sebagai salah satu wanita mulia yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kisah dari kami, semoga dapat diambil pelajarannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.